Hai semua, Bapak Ibu dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya tidak membahas atau tidak menyampaikan tentang program-program bantuan sosial, namun saya akan mengulas fitur-fitur YouTube. Selain digunakan untuk hiburan, pendidikan, YouTube ini juga sangat efektif digunakan sebagai media penyampaian informasi. Sudah selayaknya kita memahami fitur-fiturnya agar bisa memanfaatkannya secara maksimal. Yang sering kita dengar tentunya ketika kita melihat video-video di YouTube, yaitu kata-kata subscribe. Subscribe itu apa sih? Subscribe itu adalah menghubungkan HP atau akun ke suatu channel. Jadi fungsi dari subscribe itu adalah menghubungkan suatu HP atau suatu akun ke suatu channel. Di sini kita bisa dengan cara menekan tombol yang bertuliskan subscribe. Ini biasanya bertuliskan warna merah. Jadi memencet tombol subscribe ini fungsinya adalah menghubungkan suatu akun atau HP ke suatu channel. Kemudian setelah ditekan subscribe atau subscribe, ini tulisan subscribe tadi akan menjadi disubscribe. Seperti ini. Jadi kalau sudah subscribe seperti ini, artinya HP atau akun Bapak Ibu sudah terhubung dengan suatu channel. Nah, kemudian juga sering kita dengar agar kita mengaktifkan lonceng atau pemberitahuan. Jadi ini adalah tombol yang digunakan untuk mengaktifkan pemberitahuan atau notifikasi. Ada beberapa pilihan tentunya semua, kemudian ada pilihan juga di personalisasi atau tidak ada. Kalau bahasa Inggrisnya ini all, kemudian di personalisasi dan pilihannya tidak ada. Nah, di sini bisa dipilih dua. Kalau semua ini nanti artinya semua pemberitahuan dari channel baik yang berhubungan dengan HP Bapak Ibu atau akun Bapak Ibu ataupun yang tidak, ini akan masuk pemberitahuannya. Namun jika yang dipilih hanya yang dipersonalisasi, ini nanti pemberitahuan yang masuk adalah hanya yang berkaitan dengan Bapak Ibu. Semisal Bapak Ibu di situ menuliskan suatu komentar pada suatu channel atau suatu video, kemudian komentar tersebut dibalas, maka akan dapat pemberitahuan. Bisa dipilih antara ini, pilih semua atau dipersonalisasi. Kalau memang milih semua ini mengganggu kita karena terlalu ramai atau terlalu banyak pemberitahuan yang masuk, bisa dipilih yang dipersonalisasi saja. Nah, kemudian setelah terhubung dan mengaktifkan notifikasinya, ini contoh adalah kita terhubung ke suatu channel yang bernama Agen Perubahan, di mana channel Agen Perubahan ini bisa kita lihat atau kita klik video-videonya di tulisan atau pada gambar ikon channel tersebut. Jika ini kita klik, maka akan diarahkan ke channel tersebut. Nah, ini adalah video-video pada Agen Perubahan. Ketika Bapak Ibu tertinggal video-video sebelumnya, maka bisa melihatnya dengan menekan nama ataupun logo pada nama channel tersebut. Kemudian yang tak kalah penting untuk diketahui ini adalah pada setiap video
itu tentunya ada deskripsi atau keterangan atau penjelasan video. Ini bisa ditekan tanda panah kecil ini untuk mengetahui deskripsi dari suatu video YouTube. Ketika ini kita tekan, maka akan tampil keterangan atau penjelasan video atau deskripsi videonya. Nah, ini adalah salah satu contoh kita melihat deskripsi dari suatu video. Bisa kita lihat pada video yang kita ambil sebagai contoh ini adalah deskripsinya sebagai berikut. Komentar pada video ini sebagai undian berhadiah 300.000 untuk 3 orang yang beruntung, masing-masing 100.000. Undian akan dilaksanakan jika pada video ini sudah mencapai 300 like, 300 komentar, dan 3.000 viewer. Ini adalah salah satu contoh deskripsi dari suatu video yang berjudulkan tentang cara daftar PKH plus undian berhadiah 300. Kemudian yang kita sampaikan fitur berikutnya ada like atau suka. Di sini disimbolkan dengan tanda jempol yang ke atas. Ini adalah like atau suka. Ketika Bapak Ibu melihat suatu video yang kemudian Bapak Ibu merasa mendapatkan informasi atau manfaat atau menyukai video itu karena terhibur, silahkan tekan tanda jempol yang ke atas. Ini artinya ada like atau suka. Ini juga bisa diungkapkan sebagai rasa terima kasih karena telah terhibur ataupun mendapatkan suatu informasi dari suatu video. Fitur berikutnya ada tanda jempol, tapi ini mengarah ke bawah. Ini namanya adalah dislike atau tidak suka. Ketika Bapak Ibu melihat suatu video di YouTube dan berakhir dengan kekecewaan atau tidak suka dengan suatu video, ini tidak apa-apa dan tidak jadi masalah menekan tombol atau ikon jempol yang ke bawah. Ini artinya dislike atau tidak suka. Tentunya ini nanti akan menjadi perhatian bagi pembuat video ketika ada yang tidak menyukai, akan sebagai evaluasi pembuatan video-video berikutnya. Kemudian di samping kanannya ada live chat atau obrolan langsung. Jadi live chat ini bisa difungsikan ketika video tampil perdana atau tampil pertama kali. Live chat ini bisa digunakan. Ini hampir sama dengan komentar, tapi bedanya kalau live chat ini adalah ketika video tampil pertama kali atau perdana. Nah, ini contoh live chat yang masuk ketika video diputar pertama kali. Kemudian fitur berikutnya ada namanya bagikan atau share. Dengan menekan tombol panah yang bertuliskan bagikan atau share, ini gunanya adalah untuk membagikan video ke orang lain ataupun ke grup melalui pilihan-pilihan sebagai berikut ya. Di sini pilihan bisa ada WhatsApp, kemudian juga ada media-media sosial yang lainnya, atau bisa juga di situ menyalin link. Link itu adalah jalan yang mengarah kepada video tersebut. Kemudian fitur berikutnya ada namanya download. Download ini adalah untuk mengunduh video, namun ini tidak tersimpan di perangkat, hanya tersimpan di aplikasi YouTube-nya. Ketika
suatu video ini bisa di-download dengan menekan tombol download ini, maka video tersebut bisa ditonton ketika sedang offline atau tidak terhubung dengan internet. Kemudian ada lagi tombol simpan. Simpan di sini nanti juga mengarah pada pilihan-pilihan, bisa disimpan ke tonton nanti ataupun ke playlist-playlist lainnya ya. Ini contohnya, bisa disimpan ke tonton nanti atau ke playlist lainnya ataupun daftar putar ya. Playlist itu adalah daftar putar, atau bisa juga dengan menyimpan ke daftar putar yang baru. Nah, berikutnya adalah komentar. Yang penting ini adalah komentar, di mana Bapak Ibu bisa berinteraksi melalui komentar, bisa komunikasi secara interaktif dengan pembuat video melalui kolom komentar ini dengan menekan tombol sebagaimana pada gambar ini. Ini nanti akan mengarah ke kolom di mana Bapak Ibu bisa menuliskan komentar. Jadi bisa menuliskan komentar di sini, tulis komentar, kemudian nanti tinggal kirim. Yang berikutnya adalah viewer. Viewer itu adalah video pernah ditonton atau penonton video atau yang sudah pernah melihat video. Di sini pada saya saat membuat tutorial ini, video yang berjudulkan cara daftar PKH ini sudah ditonton sebanyak 243 atau viewernya 243 yang sudah diupload pada 18 jam yang lalu. Tulisan 18 jam ini nantinya akan berubah-ubah sesuai waktu, ganti hari, minggu, bulan, dan seterusnya, tahun, sesuai dengan saat video tersebut di-upload tentunya. Nah, kemudian pada beranda tampilan awal ketika kita membuka aplikasi YouTube, pojok paling kiri ada beranda. Di sini adalah tampilan awal. Kemudian di samping kanannya ini ada eksplorasi atau penjelajahan, di mana Bapak Ibu yang sudah pernah mencari video yang diinginkan di situ. Kemudian di sini ada yang tengah ya, bawah ini ada tulisan subscription. Ini adalah memuat channel-channel yang sudah pernah di-subscribe atau channel-channel yang sudah terhubung dengan HP atau akun Bapak Ibu semuanya. Di sini contoh akun ini atau HP ini sudah terhubung dengan channel Agen Perubahan dan beberapa channel lainnya. Kemudian pada bagian samping kanannya lagi bawah ini ada notifikasi. Notifikasi itu adalah pemberitahuan. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, pemberitahuan ada pilihan semua atau personalisasi. Bapak Ibu bisa milih sesuai kehendak Bapak Ibu. Jika milih semua atau all terlalu rame HP-nya, maka boleh dipilih yang dipersonalisasi, sehingga pemberitahuan yang muncul ini hanya yang berkaitan antara Bapak Ibu dengan channel yang sudah di-subscribe saja. Dengan hubungan yang lain tidak masuk pemberitahuannya. Kemudian selanjutnya fitur paling kanan bawah ini ada koleksi. Koleksi ini adalah yang sudah Bapak Ibu buat, misal playlist atau history atau sejarah yang sudah pernah dilihat video-videonya.
Nah, ini di sini juga tampil video tonton nanti. Ketika video ditambahkan di tonton nanti, untuk jalan cepat menuju video itu bisa diklik di menu tonton nanti ini. Iya, satu hal yang ketinggalan bahwa subscribe itu gratis. Jadi subscribe gratis, tidak mengurangi pulsa, tidak mengurangi kuota atau paket data. Jadi sudah selayaknya ketika Bapak Ibu ini subscribe ke channel yang berkaitan erat dengan kondisi Bapak Ibu semua. Misal Bapak Ibu menjadi sasaran program bantuan sosial, maka sudah selayaknya Bapak Ibu semua ini terhubung dengan channel yang memuat tentang bantuan-bantuan sosial. Ketika Bapak Ibu berbisnis juga sudah selayaknya untuk terhubung dengan channel-channel atau video-video yang memuat tentang bisnis ya. Jadi subscribe itu gratis, tidak mengurangi pulsa, tidak mengurangi paket data. Subscribe itu gratis, silahkan Bapak Ibu gak usah ragu untuk subscribe ke channel-channel yang berkaitan erat dengan Bapak Ibu semua. Sekian, terima kasih penjelasan tentang fitur-fitur YouTube. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan YouTube. Ini semakin memahami fitur-fitur dan cara penggunaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.